kita tuh harus berhubungan seks saat sudah ready. Jadi kayak kita pernah harus siap dong gitu ya. Ciri-ciri siap apa? Adalah saat bangkitan seksual sudah sempurna gitu. Istri dan suami itu dua-duanya mempunyai hak yang sama untuk orgasme dan kepuasan seksual. Jadi bukan cuma istri melayani suami, enggak. Karena itu akan jadi kewajiban. Jadi tugas istri dan tugas suami sama-sama wajib untuk menyenangkan satu sama lain ya. Bukan cuma tugas istri doang. Udah balik lagi bareng Bu Putih di sini dan kita mau ngobrol-ngobrol. Kayaknya udah nungguin banget episode selanjutnya mau ngobrol apa aja sih. Nah, kali ini Bu Putih udah bareng sama Mbak Febri dan kita mau ngobrol bareng nih. Jadi beliau adalah seorang konselor dan seks edukator. Halo. Bisa sama-sama dulu Mbak Febri. Buat parents semuanya boleh perkenalan diri mungkin kayak parents melihat sepertinya ada wajah baru nih, gitu. Boleh disapa-sama dulu. Halo, selamat pagi ya, selamat pagi atau siang, parents semua, apa kabar? Senang sekali ya bisa gabung di sini. Aku kenalin Febri Skiahya atau biasa dipanggil Febri sebagai konselor dan juga seks edukator dari Asosiasi Seksologi Indonesia gitu. Jadi kalau aku content creator juga ya di Instagram, itu suka sharing buat parents juga untuk konten-konten parenting, mental health dan juga seks edukasi untuk anak maupun untuk pasutri gitu. Jadi cocok banget nih buat pasutri yang baru banget nikahnya atau mungkin justru udah lama nih karena mau membangun lagi keharmonisan rumah tangga biar makin lengket lagi sama pasangan. Stay tune terus, kita mau ngobrol bareng di sini nih. Tentu saja seputar seks. Nah, Mbak Febri nih, seputar seks ini biasanya memang kadang kita menyepelekan, tapi sebetulnya ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam rumah tangga. Betul banget. Gitu kan ya, bumbu-bumbu yang bikin rumah tangga semakin hidup, semakin lengket, dan tentunya usia dan perjalanan dalam rumah tangga itu kan panjang banget ya. Harus ada satu yang bisa merekatkan. Nah, ini di sini nih yang merekatkan itu adalah apakah kualitas diranjang ataukah kuantitasnya nih, seberapa sering diranjang. Tapi di antara itu juga ada kepuasannya juga. Nah, kalau kita bahas ketiganya, kira-kira menurut Mbak Febri sendiri sebetulnya apa sih yang dibutuhkan dalam rumah tangga secara yang benar-benar dibutuhkan gitu? Untuk rumah tangga yang harmonis dulu nih ya. Iya, tentunya ini urusan ranjang ya, bukan permasalahan yang lainnya. Kalau untuk yang rumah tangga yang harmonis itu pastinya tadi ya komunikasi ya biasa. Tapi komunikasi pun ada namanya komunikasi antar relasi dan komunikasi seksual. Karena biasanya orang gampang mengungkapkan perasaannya, tapi begitu ngomongin soal seks mampet gitu. Karena kita kalau mungkin perempuan Indonesia ya masih nganggap seks tuh hal yang tabu gitu. Dan dulu waktu kita kecil mungkin praktek sunat perempuan masih banyak ya. Jadi makanya kayak udah didoktrin gitu kalau perempuan tidak boleh memiliki libido yang tinggi. Padahal itu sangat penting untuk hal pernikahan gitu ya. Kalau untuk rumah tangga seks itu penting banget. Kenapa Bu Putih? Karena ternyata seks itu punya 3 manfaat. Yaitu untuk prokreasi, untuk menghasilkan keturunan, untuk rekreasi, menghasilkan kepuasan seksual, dan relasi untuk merekatkan hubungan dan menambah rasa cinta. Jadi udah pasti ada manfaatnya, bukan yang rekreasinya doang tadi ya, tapi ada 2 lainnya juga. Nah, kalau kita bahas satu persatu nih, salah satunya yang rekreasi tadi kepuasan nih. Kepuasan juga bisa berdampak ke hal-hal yang lainnya kan tentunya, membuat mood mungkin jadi lebih segala macam. Tapi ada nggak sih sebetulnya indikator kepuasan saat berhubungan seksual seperti itu? Kira-kira gimana kita tahu pasangan kita udah puas atau enggak? Nah, ini pertanyaan bagus banget karena banyak yang bahkan aku banyak banget sejak aku pasin soal seksual banyak banget istri nanya apa sih orgasme tuh kayak gimana? Kayaknya aku nggak pernah deh gitu. Aku nanya juga sama suami, tahu nggak kapan istri orgasme? Tahu kali gitu ya, nggak tahu beneran. Jadi gini parents ya. Jadi kalau untuk seksual itu ada 2, namanya kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. Kenikmatan seksual itu apa? Yaitu mencapai orgasme aja. Nah, kenikmatan seksual itu bisa dicapai kalau main solo karir alias masturbasi itu bisa. Nikmat kayak orgasme bisa, tapi tidak puas secara batin gitu, karena tidak dicapai dengan pasangan. Atau misalnya nih ya, selingkuh sama selingkuhannya bisa orgasme, tapi kan balik lagi kita manusia punya hati nurani, jadi rasa bersalah itu membuat kita jadi tidak bisa menikmati kepuasan seksual karena bersuara tuh hati nurani ini salah loh, ini salah gitu. Kepuasan seksual yang sejati hanya bisa didapatkan dengan hubungan seksual yang berkualitas,
mencapai orgasme bersama pasangan yang sah dan dicintai, kayak gitu. Indikatornya apa? Nah ini menarik banget nih. Kalau pada pria, orgasme adalah, jadi gini kata Bu Putih, kalau penis mengeluarkan sperma, ejakulasi belum tentu orgasme ternyata. Oh, iya. Oke. Jadi orgasme itu adalah kontraksi pada otot-otot sekitar penis. Tandanya itu ya, terus seluruh tubuh mengejang. Kalau perempuan, orgasme tuh tandanya adalah kontraksi dari sepertiga otot vagina bagian depan. Jadi penis terasa diremas gitu. Dan juga mengejangnya seluruh tubuh gitu. Dan juga kayak rasa meledak-ledak gitu, sensasi yang kayak tertinggi lah. Itu tidak bisa dimanipulasi, makanya kalau perempuan fake orgasm hanya demi memuaskan suami, itu ketahuan sebenarnya kalau suaminya tahu. Dari ekspresi, dari gerakan, dan dari jepitannya juga. Oke, jadi bukan kayak, mungkin ada beberapa orang yang menilai, udah keluar. Udah berarti ya gitu. Baik dia yang laki-laki maupun perempuan, udah keluar, udah nih selesai. Berarti udah sama-sama puas, udah selesai. Tapi ternyata bukan dari situ aja ya. Cuman kalau kita perhatikan lagi, tadi secara apa ya, kalimat yang disampaikan Mbak Febri, bagian vagina luar mengencang ya? Sepertiga vagina bagian depan tuh gitu kayak. Nah, tapi kalau kita lihat baik-baik atau kita rasakan baik-baik, mungkin kita nggak akan notice ya dengan hal itu. Tapi laki-laki yang notice. Laki-laki yang akan notice justru ya. Oke, berarti bisa dilihat dari situ. Kalau perempuan tadi bisa merasakan bagian penis mengejang. Kan kayak bagian penisnya kayak kontraksi. Tapi mungkin nggak terlalu kerasa ya, karena kalau kita juga orgasme mungkin sama-sama udah nggak terlalu kerasa betul. Tapi ototnya tuh mengejang dan tuh nggak bisa dibikin-bikin harusnya. Oke. Karena bagian dari otot ya. Otot tanpa sadar, involuntary. Itu akan susah banget kalau fake gitu. Oke. Nah kalau tadi indikatornya, nah kalau caranya sendiri memuaskan pasangan nih, misalnya mungkin ini beberapa parents ada yang butuh kayak, gue udah nyoba begini nih, kayaknya belum berhasil. Sebetulnya ada nggak sih cara-cara tersendiri? Kita coba untuk satu persatu nih. Kalau misalnya cara memuaskan pria bagaimana, cara memuaskan perempuan bagaimana gitu. Oke. Kalau memuaskan pria memang secara teori lebih mudah daripada wanita. Karena apa? Karena kalau pria untuk mencapai ini ya, bangkitan seksual alias ereksi, itu lebih mudah. Nah, masalahnya kalau wanita jadi gini, kita tuh harus berhubungan seks saat sudah ready. Jadi kayak kita harus siap dong gitu ya. Ciri-ciri siap apa? Adalah saat bangkitan seksual sudah sempurna gitu. Kalau pada laki-laki, penisnya ereksi maksimal, grade 4. Jadi ada grade-grade-nya loh. Waduh, ereksi itu sebenarnya. Gimana kita ngecek grade? Oke, berbahas nih. Atau sekarang apa nanti nih grade ereksi? Oke, abis ini grade ereksi ya. Ereksi. Memuaskan. Nah, kalau wanita harus saat sudah lubrikasi sempurna, alias sudah basah banget vagina. Kalau belum, jangan dulu. Nanti akan susah nyampe orgasmenya. Pada bilang kan kalau wanita susah banget nyampe orgasme, kayak harus lama banget. Enggak, karena mulainya itu belum pas sudah basah banget. Jadi kayak masih lama. Kalau mulainya udah basah, sama-sama basah banget kayak ereksinya laki-laki sudah sempurna, perempuan ini sudah basah banget, dimasukin bisa bareng orgasme atau bahkan perempuan duluan dengan multiple orgasm akhirnya kan. Kalau pada laki-laki rangsangannya biasa rangsangan seksual ada beberapa titik kayak G-spotnya banyak. Ada ya, kalau laki-laki G-spotnya bahkan deketnya ini prostat. Jadi kayak mungkin maksudnya kayak distimulasi bagian belakang, bagian pangkal penis gitu. Nah, ini aku juga pernah post ya di TikTok gitu ya, pakai zucchini. Jadi cara menstimulasi dengan hand job. Gitu. Aduh, kenapa nggak dibawa itu alat peraganya? Ada zucchini banget, nggak ada. Kalau sekarang nggak ada, nggak punya. Jadi ada cara-cara. Jadi kalau misalnya di penis tuh paling sensitif, paling banyak sarafnya adalah di kepala penis. Namanya namanya frenulum. Jadi di kepalanya bagian lehernya. Nah itu distimulasi bagian situ. Itu bisa dengan hand job, bisa dengan blow job, dan ada titik-titik kayak misalnya kalau pria tuh di belakang leher yang paling geli ternyata. Kalau perempuan di sini beda ternyata ya yang paling gelinya. Bisa dieksplorasi makanya parents ya. Gitu dan pokoknya dengan dan itu sangat visual. Jadi mungkin momsnya bisa pakai lingerie segala macam untuk menarik perhatian. Habis itu bisa hand job, bisa blow job dengan mengetahui titik-titik rangsang yang sesuai. Kalau perempuan, nah ini harus lebih lama foreplaynya biar bisa basah. Nah, kalau pria cukup ya dengan rangsangan fisik, kalau wanita tidak cukup. Ternyata Bu Putih. Jadi selain rangsangan itu, moms itu harus diyakinkan dengan kata-kata yang romantis, mesra dan meningkatkan harga dirinya. Jadi kayak tetap seksi, tetap apa gitu. Kalau belum nggak bisa. Terus kayak udah selesai terus.
udah gitu aja, tapi kayak nggak ada yang ya butuh dibangun kehangatan dulu di awalnya, bener nggak sih? Iya bener, harus sebelum dipuji dulu. Iya, jadi kayak kita secara moodnya aja udah kebangun, terus kayak udah katanya mesra dulu. Oke. Kan capek kadang-kadang sering kali ya. Iya betul, apalagi kan biasanya udah ngerjain kerjaan rumah, belum kantor segala macam gitu. Oke, tapi apakah titik-titik yang tadi disebutin sama Mbak Febri itu setiap orang akan berbeda-beda? Misalnya yang tadi di leher bagian belakang atau perempuan sini, apakah itu sebetulnya titik-titik secara general dan mungkin setiap orang punya titik yang berbeda? Secara general titik di tubuh itu hampir mirip gitu ya, tapi misalnya kalau misalnya seseorang punya trauma, misalnya pernah dipukul bagian leher atau bagian apa, jadi begitu mau distimulasi langsung dia menghindar, itu berarti jadi malah nggak bisa, jadi malah turn off. Tapi kalau perempuan dan laki-laki sama, saraf paling banyak kalau laki-laki di frenulum. Kalau perempuan lain Ibu Putih, perempuan itu dihadiahi Tuhan sebuah organ, satu-satunya organ yang fungsi cuma satu, yaitu untuk kepuasan seksual, namanya klitoris. Laki-laki nggak punya loh, laki-laki cuma punya penis yang fungsinya barengan gitu ya, untuk stimulasi seksual, untuk pipis, segala macam. Tapi kalau perempuan punya satu klitoris khusus untuk meraih kepuasan seksual. Nah itu harus stimulasi, karena ternyata 80% wanita orgasme bukan karena penetrasi, tapi karena rangsangan klitoris. Oke. Gitu. Tapi yang jadi misteri misteri klitoris. Klitoris itu kan lokasinya bukan di bagian yang mungkin seperti yang tadi disampaikan, kalau pria itu bagiannya bisa terlihat gitu. Penis tadi, ya kan? Kalau klitoris kan mungkin agak-agak tersembunyi gitu. Mungkin kira-kira ada tips nggak cara pria gitu untuk menggapai klitorisnya itu? Klitoris, gitu. Oke. Aduh, sayang sekali nggak bawa alat raga. Coba refleksi ya. Iya. Jadi kayak kecil, kayak biji sebenarnya. Tapi itu sebenarnya kepala klitoris doang. Jadi kayak kepala klitoris itu letaknya di atasnya uretra atau tempat keluarnya pipis. Jadi kalau dibuka tuh bibir vulvanya, itu kelihatan ada kayak biji kecil gitu. Nah itu klitoris tuh stimulasi bagian itu. Tapi itu cuma kepalanya doang Bu Putih. Jadi klitoris tuh kayak bentuknya gini kayak selang. Jadi kepalanya kelihatannya ke kepala doang. Badannya di belakang gede klitoris. Jadi kalau mau penetrasinya harus pakai teknik tertentu. Nah ini yang penting perlu dicatat ini. Ada namanya woman on top, bisa ngarahin gitu ya, yang paling geli mana. Jadi kalau misalnya penetrasi, aduh nggak mau pisang-pisangan lagi ya. Ketinggalan peraga. Jadi kalau masuk itu bukan ke dalam, ke arah mulut, leher, rahim, tapi ke atas, ke bagian kayak klitoris ya, ke bagian tempat pipis atau uretra. Itu ke atas tuh dengan pakai, kalau bisa browsing ya, si coital alignment technique, CAT. Coital alignment technique itu mirip posisi missionaries, tapi agak disangga patati disangga bantal, jadi penisnya agak ke atas gitu. Itu dijamin kejang-kejang deh. Para mamsnya. Jamin kejang-kejang, tapi baru tahu ternyata. Yang tadi sebetulnya mau aku tanyakan adalah klitoris itu cuma satu atau ada beberapa, tapi jawabannya ternyata klitoris itu cukup besar ya. Besar di belakangnya. Areanya gitu, tapi memang ada titik-titik yang mungkin bagian kepalanya kah atau bagian belakangnya lah yang akan bisa kesentuh dan makin terangsang gitu. Betul. Oke, nah itu pertama yang tadi bagian dari laki-laki dan perempuan ya. Nah tapi kalau dari caranya sendiri nih, ada yang bilang katanya harus bersuara gitu, semakin akan menambah kepuasan, mempercepat kepuasan gitu. Harus ada suaranya kah atau ada cara-cara tersendiri lainnya. Nah itu sebetulnya secara spesifik ada yang harus dilakukan atau setiap orang tuh punya cara berbeda gitu untuk mencapai kepuasan itu. Selain dari yang tadi fisiknya ya, dari titik-titik tadi itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau titik-titiknya itu secara anatomis ya untuk mempercepat kepuasan seksual. Tapi kalau bisa caranya dari suaranya, matiin lampu apa enggak, mau pakai mau dipakai aksesoris kayak di rantai di borgol apa enggak, itu sekali lagi semua preferensi masing-masing karena dipengaruhi mungkin pola asuh lah, mungkin dipengaruhi oleh fantasi, dari game, dari apa itu semua dipengaruhi. Makanya disinilah pentingnya komunikasi seksual. Kayak misalnya bosan nih, yaudah aku pengen dong jadi masokis sama itu BDSM gitu ya. Aku yang diperintah kamu yang ininya misalnya. Itu boleh banget role play karena itu sebenarnya kayak cara tadi itu sebenarnya berguna cuma untuk mencapai bangkitan seksual alias mencapai siap perangnya. Nah, kalau udah perang itu ditentukan oleh anatomi tadi yang titik-titik terasa segala macam untuk mencapai kepuasan kayak ereksi maksimalnya sama yang perempuan basah tadi. Oke, berarti yang kayak lampu padam segala macam itu adalah part of foreplaynya yang tadi ya. Jadi intinya baru di anatomi tadi. Nah, tapi berarti boleh nggak sih kita berfantasi seksual gitu?
boleh banget fantasi seksual, tapi tadi fantasi seksual kita kan kalau di pikiran kita bisa seliar-liar mungkin, tapi kalau di ini kan sama pasangan tetap harus komunikasi mana batasannya. Misalnya ada orang yang aduh waktu gue belum menikah nih gue cuma bisa kalau threesome nih turn on-nya, tapi kalau udah nikah kan nggak bisa dong ya kan, belum tentu pasangan mau gitu kan, fantasinya ya, fantasinya iya kan belum tentu pasangan mau, itu bisa dianggap selingkuh segala macam gitu kan. Nah makanya dikomunikasikan sampai batas mana fantasi kamu bisa aku wujudkan tapi tidak menabrak fantasiku juga, dan juga value dari yang aku punya gitu. Oh gitu. Boleh dengan catatan tertentu ya, yang sama dengan pasangan juga. Iya. Takutnya kalau fantasinya berlebihan, bahayanya apa tuh? Kalau misalnya berlebihan, kayak misalnya tadi kayak aku tuh cuma mau kalau threesome karena aku tuh misalnya rendah diri ya. Balik lagi fantasi ternyata ada hubungannya sama pola asuh, parenting. Nah, jadi ada orang yang fetish, ada yang obses sama apa. Aku tuh maunya kalau sama banyak cewek gitu. Kalau sama satu cewek aku nggak turn on. Ya pasangannya nggak bisa nerima ya nggak bisa. Akhirnya malah jadi turn off, merasa di betray, dihianati gitu kan jadinya gitu. Jadi kayak malah jadi yang satunya turn on, satunya turn off. Malah jadi kesel dan benci gitu. Oke. Jadi tetap balik lagi gimana cara kita menyatukan kedua fantasi itu dengan pasangan kita. Nah, kalau tadi fantasi, kemudian kalau porn gitu, nonton bareng sama pasangan, itu boleh nggak sih? Nah, ini perdebatan karena orang-orang dari Asosiasi Seksologi itu sepakat bahwa porn itu merusak otak. Jadi merusak fungsi eksekutif otak sebenarnya ya. Mau sedikit, mau banyak apalagi, bisa menimbulkan adiksi juga segala macam. Nah, kalau di psikologi ada adiksi porn ya. Tapi orang-orang teman-temanku dari psikologi sosial bilang porn itu ada manfaatnya. Jadi kalau dikembalikan lagi, kalau misalnya mau porn, jangan terlalu sering dan jangan gini, porn itu bukan rangsangan organik. Takutnya, wah pengen kayak gitu nih, dadanya besar atau penisnya besar segala macam. Itu bohongan semua, kan ada pakai penis pump, suntik segala macam. Durasinya kok lama banget itu, padahal itu udah di-cut segala macam kan. Jadi gini, jadi porn itu kalau mau cuma misalnya ya, karena ini perdebatannya banyak, bisa merusak otak segala macam, kita ambil jalan tengahnya, jangan sering-sering, sebulan sekali misalnya, atau pas anniversary. Tapi itu diambil juga bukan sosok ideal di porn, tapi kayak posisi mungkin, gayanya gitu. Sekali lagi ya, ini saya sudah katakan kalau porn itu banyak penelitian yang bilang bisa merusak fungsi eksekutif, bahkan bisa membuat pasangan terkhianati. Tapi kalau misalnya mau, ya aku kembalikan lagi sama pasangan, mungkin jangan terlalu sering ya gitu, karena ada juga loh yang penelitian bilang kalau itu bermanfaat. Tadi, jangan menjadikan porn itu sebagai sesuatu yang ideal, karena idealnya tuh tidak begitu realitanya. Kalau mau tahu posisinya doang ya boleh, tapi selebihnya jangan ngikutin porn. Gitu. Termasuk untuk kayak salah satu cara untuk memuaskan gitu, membangun kepuasan dengan porn bareng suami atau dengan istri gitu. Nah, juga. Tapi porn definisinya apa dulu nih? Kalau dari Bu Putih gimana? Ya, nonton film dewasa di Netflix? Porn nggak? Kalau yang di Netflix atau di beberapa 365 Days deh misalnya. Atau yang apa tuh? Grey's Anatomy juga itu porn bukan tuh? Tengah. Menuju. Nah itu yang masih boleh. Jadi itu belum termasuk porn. Porn itu adalah film pendek yang dibikin langsung ke intinya, nggak pakai jalan cerita, nggak pakai langsung terus di zoom bagian kelamin segala macam, itu namanya porn. Nah itu yang kayak situs yang diblokir pemerintah, itu yang disebut porn, dan itu nggak boleh, nggak disarankan gitu. Tapi kalau film kayak gitu yang erotis, yang ada jalan ceritanya, ya itu cuma sekali doang, itu masih boleh. Oke. Walaupun saya nggak ngomong agama ya. Iya, ini kita di luar dari itu ya. Agama ya. Itu dari sisi psikolog, seksolog dan sebagainya ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya pasangan sendiri sebetulnya kayak masih merasa, aduh aku pengennya sih sebenarnya gini, tapi kayak mau ngomong sama pasanganku, gimana ya cara ngomongnya ya gitu. Kita udah pacing, tapi ya udahlah kayak biasanya aja gitu. Terus ujung-ujungnya tetap monoton dan kayak butuh sesuatu yang baru, tapi susah tuh buat mancingnya kalau pasangan malu-malu kan. Itu gimana caranya tuh sekalian buat parents semuanya yang mungkin butuh gimana caranya buat berani untuk ngomong sama pasangan? Jadi kalau malu-malu dimanapun ya, mau masalah apapun, kalau kitanya nggak enakan gitu ya atau malu-malu, kita nggak akan dapet yang kita mau gitu. Cuma kita harus belajar dengan cara asertif. Dengan cara kayak misalnya senengin dia dulu, ngomongnya pas lagi keadaannya enak. Kalau kita tahu istri kita atau suami kita kayaknya ngomong seks tabu deh, bahkan ada tuh yang suami tuh bahkan nggak mau dipegang, cuma penetrasi doang, nggak mau disentuh lah penisnya gitu, karena tabu, katanya cewek jangan megang-megang itu. Jadi karena aku mau bahas namanya Madonna whore. Madonna whore itu adalah di mana suami atau cowok itu berpendapat bahwa wanita itu ada dua tipe. Yang satu adalah Madonna atau orang suci, yaitu istri dari orang yang suci. Salah satunya lagi itu whore. Whore tuh ya
wanita homoseksual. Jadi dia berpendapat istri itu suci, cuma bisa buat anak aja dicintai, tapi tidak untuk memuaskan nafsuku. Karena pemuas nafsu itu orang lain yang binal, kayak PSK misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gini-gini, banyak sekali akhirnya klien yang datang bilang, saya nggak pernah puas sama istri saya 40 tahun menikah bahkan. Begitu selingkuh, langsung keluar, nggak pernah ejakulasi sama istrinya. Karena dia berpendapat, kenapa kamu nggak nyuruh? Kenapa emang sama istri saya nggak pernah oral? Kalau sama selingkuhan saya oral. Kenapa gak kamu suruh istri kamu oral? Ya karena istri saya tuh suci gitu. Kenapa saya suruh hal yang kotor gitu? Bahkan suami aja berpendapat kalau nyuruh istrinya memuaskan dia tuh kotor gitu. Nah ini, jadi yang pertama mindsetnya dulu sih Bu Beauty. Seks itu bukan tabu sama sekali. Pasangan itu adalah teman bermainmu. Tubuh pasangan juga adalah lahan bermainmu gitu. Jadi mainlah sesuka hati kalian dengan kesepakatan dan juga komunikasi seksual yang baik gitu ya. Jadi tadi mindsetnya, yang pemuas kamu ya cuma pasangan kamu, tidak ada orang lain. Habis itu harus bisa komunikasi seksual yang asertif. Yang kayak bilang, aku maunya gini, kalau menurut kamu gimana gitu. Jadi kayak bener-bener yang enak sama enak gitu, kompromi. Kalau misalnya tadi mindset yang masih tertutup ya gimana mau dipuaskan gitu. Oke. Jadi kembali ke mindsetnya dulu ya, gimana caranya membuat itu tidak tabu gitu. Tapi di Parents Semuanya kita dari tadi ngobrol tentang seperti yang tadi sampaikan, lahan bermain segala macam, itu konteksnya dalam seksual ya, dalam hubungan rumah tangga, urusan ranjang segala macam, bukan konteks untuk permasalahan yang lainnya gitu. Karena itu beda case-nya ya. Nah, buat para Parents Semuanya pesannya gimana nih kira-kira dalam menjaga apa ya, supaya berhubungan intim ini bisa terus berjalan dan tetap ada spark-nya gitu. Ada spark-nya. Jadi mau kasih tahu ke parents semua, istri dan suami itu dua-duanya mempunyai hak yang sama untuk orgasme dan kepuasan seksual. Jadi bukan cuma istri melayani suami, enggak. Karena itu akan jadi kewajiban. Jadi aku suka lihat ada posting-posting konten atau kayak, aduh malam Jumat nih kabur istrinya atau jadi alasan. Aku tuh kasihan banget jujur, kayak kenapa tidak dinikmati? Padahal kamu akan bersama dia seumur hidup, masa jadi terpaksa setiap hari gitu, kasihan banget kan. Jadi tugas istri dan tugas suami sama-sama wajib untuk menyenangkan satu sama lain ya, bukan cuma tugas istri doang. Dan orgasme adalah hak segala bangsa dan segala pasangan, mau istri mau suami gitu. Jadi please kalau misalnya istri ngerasa udah lama nggak berseksual, coba dicek, diomongin sama pasangan dan mungkin dicek kesehatan. Karena gini Bu Putih ya, kalau kita mengalami disfungsi seksual, kayak misalnya kita jarang orgasme, mau kepikiran seks aja enggak gitu, itu tuh nggak normal. Karena gangguan seksual itu adalah alarm awal yang kayak badan kita kasih tahu nih ada gangguan kesehatan dalam tubuh kamu. Misalnya orang nih darah tinggi misalnya, tapi belum darah tinggi banget ya, atau gula darahnya tinggi gitu, prediabetes misalnya, tapi dia belum cek gitu, tapi tiba-tiba dia kayak susah ereksi, susah orgasme segala macam. Itu tuh udah alarm awal dikasih, karena dia kulit dan seksual itu hal pertama yang terpengaruh kalau ada disfungsi organ. Jadi kalau misalnya moms nggak capek sih, tapi kok nggak nafsu ya, terus susah basahnya. Kalau dads juga misalnya susah ereksinya masih lembek kayak tahu misalnya gitu ya, nggak maksimal. Hati-hati, jangan-jangan lagi mengalami gangguan fungsi organ. Atau gangguan relasi pernikahan, misalnya ada kesel dipendam lama gitu. Jadi diomongin. Oke, jadi kesimpulannya adalah tadi orgasme adalah hak segala bangsa dan segala pasutri semua, istri dan laki-laki, jadi harus dicapai bersama dan sama-sama saling memuaskan, bukan salah satu aja. Oke, thank you Mbak Febri untuk obrolan kali ini. Seru banget ya Peras. Buat kalian yang masih menantikan kira-kira ada obrolan apa lagi kita seputar seks mungkin, atau ada ide lainnya mau ngobrol apa, boleh banget tulis di kolom komen supaya kita bisa siapkan nih kira-kira kita mau ngobrol sama siapa. Apakah sama Mbak Febri lagi selanjutnya. Terima kasih banyak